Selamat datang kembali di channel Mitra Fisika. Saya doakan agar kita tetap sehat dan semangat belajar selalu. Kali ini kita akan belajar karakteristik gelombang bagian 1. Coba adik-adik perhatikan gambar yang terletak pada layar. Gambar di layar adalah gambar yang sering kita lihat di pusat kebugaran yang bernama battle ropes. Coba kamu perhatikan jika talinya dihentakkan ke lantai. Apa yang terjadi pada tali yang dihentakkan ke lantai? Gambar yang kedua itu adalah gambar batu yang kamu lempar ke kolam atau ke danau. Apa yang terjadi ketika kita melemparkan batu ke danau atau ke kolam? Nah, yang terjadi adalah kalau jika kita lempar ke kolam atau ke danau, dia berbentuk gelombang melingkar yang menyebar. Nah, perhatikan gelombang melingkarnya ini selalu menyebar. Ini menyebar, yang ini juga menyebar, yang ini menyebar, yang ini juga menyebar. Nah, ini adalah gambar dua-duanya ini adalah termasuk ke dalam contoh dari gelombang. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai karakteristik gelombang bagian 1. Sebelum mempelajari tentang karakteristik gelombang, kita harus mempelajari tentang gelombang terlebih dahulu. Nah, apa aja? Itu adalah gelombang. Gelombang itu yang pertama berdasarkan arah getaran. Berdasarkan arah getaran, itu nanti ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal ini nanti ada bukit, ada lembah. Di sini ada juga gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal biasanya adalah pegas, ada nanti rapatannya, ada renggangan. Sekarang, berdasarkan medium perambatannya, gelombang terbagi atas dua, ada nanti dikatakan gelombang mekanik, ada juga nanti dikatakan gelombang elektromagnetik. Sementara, berdasarkan amplitudonya, terdiri atas dua, ada nanti dikatakan gelombang berjalan. Gelombang berjalan ini nanti sering dikatakan dengan gelombang ajaib ya. Kenapa? Karena dia berbentuk satu bukit, satu lembah. Nah, ada juga nanti gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini juga nanti terbagi atas dua. Ada ujung bebas, ada ujung terikat. Nah, ujung bebasmu di sini bagaimana? Nanti kita pelajari. Ujung terikatnya bagaimana? Nanti kita pelajari. Nah, selanjutnya itu adalah gelombang elektromagnetik. Contoh gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya, di mana gelombang cahaya mempelajari tentang polarisasi, interferensi, dan difraksi. Ini adalah contoh-contoh dari polarisasi. Ini adalah gelombang cahaya yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik juga nanti contohnya ada. Itu adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi sumbernya nanti pipa. Sumbernya ini dari mana? Sumbernya dari pipa organa, bisa juga nanti dari senar. Pipa organa di sini nanti terbagi atas dua. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Senar atau dawai di sini adalah gitar. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di pipa organa ada trompet, ada angklung. Nah, selanjutnya gelombang bunyi. Gejala gelombang bunyi itu kita lihat di mana? Itu yang pertama di pemantulan, itu terjadi di kaca. Kaca itu bukan cermin, itu seharusnya cermin ya, bukan kaca. Selanjutnya itu adalah di difraksi. Difraksi yaitu lanjutnya efek Doppler. Efek Doppler ini adalah perbedaan frekuensi yang kita dengar. Selanjutnya yang kita lihat nanti gejala gelombang bunyi yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pelayangan. Nah, Di pertemuan ini kita akan membahas gelombang transversal dan gelombang longitudinal dan karakteristik gelombang itu. kamu perhatikan kembali gambar-gambar yang terletak pada layar tadi. Kita kembalikan gambar yang pertama, itu adalah gambar battle ropes. Yang kedua, itu adalah gambar tadi batu yang dilempar ke kolam atau ke danau. Ini adalah contoh dari gelombang transversal, di mana partikel air bergerak naik turun saat gelombang merambat ke samping. Nah, gelombang ini menunjukkan bahwa yang bergerak adalah energi, bukan medium itu sendiri. Nah, sekarang gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran atau musikan. Nah, getaran tersebut akan terus merambat dan membentuk gelombang. Nah, yang kedua, bagaimana nanti proses pemindahan energinya?
Proses pemindahan energi dari suatu tempat ke tempat lain. Saat pemindahan energi, medium tidak ikut berpindah. Yang berpindah di situ adalah energinya. Wah, ternyata gelombang ada banyak loh. Yuk kita pelajarin lagi. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatannya. Yang pertama itu adalah gambar, yang ini adalah gambar tali yang naik turun. Yang kedua ini adalah gambar pegas, yang ada yang bentuk rapatan, ada yang ini rapatan, yang ini adalah renggangan. Nah, apa sih sebenarnya gelombang transversal itu? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah simpangannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh gelombang pada tali. Yang kedua itu adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah simpangannya sejajar dengan arah rambatannya. Contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang suara. Bisa juga nanti itu adalah gelombang pada pegas. Bagaimana besaran-besaran yang terdapat pada gelombang? Besaran-besaran yang terdapat dalam gelombang yang pertama ada nanti periode, ada frekuensi, ada juga nanti dikatakan panjang gelombang. Periode itu disingkat sebagai T, simbolnya T, frekuensi simbolnya F, panjang gelombang simbolnya adalah lambda. Apa sih periode itu? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Sementara frekuensi adalah banyaknya getaran. Banyaknya getaran ini nanti kita simbolkan sebagai N ya. Banyaknya getaran dalam 1 detik dan dinyatakan dalam hertz. Satuannya itu adalah hertz. Sementara periode di sini satuan kita adalah sekon. Karena waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran atau satu kali gelombang. Sementara panjang gelombang itu apa sih? Jarak antara dua titik yang memiliki fase sama pada gelombang. Contohnya pada fase sama, ini adalah sebuah gelombang, fasenya ini adalah arahnya naik, yang di sini arahnya turun, yang di sini arahnya naik. Berarti itu adalah satu gelombang. Atau di gelombang transversal, satu gelombang itu adalah bukit dan lembah. Kalau di gelombang longitudinal, satu rapatan dan satu renggangan. Nah, bagaimana untuk panjang satu gelombang? Panjang satu gelombang, perhatikan gambar yang terletak pada layar. Gambar yang terletak pada layar, ini adalah gelombang transversal. Ini dikatakan bukit, yang ini dikatakan lembah. Yang ini dikatakan bukit, yang ini dikatakan lembah. S di sini adalah simpul. Ini simpul, ini simpul, ini simpul. Sementara P itu adalah perut. Perut. Atau P yang di atas itu dikatakan puncak. P yang di bawah itu bukan dikatakan dengan puncak. Berarti satu bukit, satu lembah itu satu gelombang. Berarti ini adalah ini adalah lambda, ini adalah lambda. Ini nanti kita perbaikin setengah lambda, ini setengah lambda. Maka setengah lambda tambah setengah lambda itu adalah satu lambda. Berarti satu bukit penuh itu adalah setengah lambda. Satu lembah penuh itu adalah setengah lambda. Atau 3 simpul, 2 perut itu adalah satu lambda. Perut ke perut itu setengah. Kenapa? Dari sini ke sini itu adalah seperempat, yang dari sini adalah seperempat. Tapi puncak ke puncak itu adalah satu kali gelombang. Kenapa? Dari sini setengah, dari sini setengah. Makanya dikatakan gelombang transversal jarak dua titik puncak atau lembah dan satu bukit dan satu lembah, atau 3 simpul dan 2 perut. 3 simpul dan 2 perut itu adalah satu gelombangnya. Dan bagaimana dengan gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal itu tadi kita katakan ada rapatan, ada renggangan. Berarti gelombang longitudinal untuk satu gelombang itu adalah jarak satu renggangan dan satu rapatan, atau satu rapatan, atau antar pusat rapatan, atau antar pusat renggangan. Nah, apa sih pusat itu? Pusat itu adalah tengah. Contohnya, ini adalah pusat rapatan, yang ini adalah pusat renggangan. Berarti pusat rapatan dengan
antar pusat rapatannya itu adalah 1 gelombang. Karena dari sini setengah ya. Dari sini setengah, ini udah setengah jadinya 1. 1 rapatan, 1 renggangan itu juga adalah 1 gelombang atau pusat renggangan dengan pusat renggangan. Nah, pusat rengganganmu di sini setengah, rapatanmu 1, ini setengah. Itu juga dikatakan dengan 1 gelombang. Nah, sekarang bagaimana sih kecepatan gelombang itu? Kenapa gelombang itu nanti energi yang merambat? Nah, sekarang ternyata gelombang itu pada saat merambat itu memiliki energi loh. Bagaimana itu energinya? Bagaimana itu kecepatannya? Kecepatan gelombang adalah perbandingan 1 gelombang dengan periode. Lihat, ini adalah 1 kali gelombang. Sementara periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 kali getaran. Atau T besar, periode tadi T besar ya. T besar sama dengan waktu T kecil time per 1 kali gelombangnya, atau T kecil bagikan dengan jumlah gelombangnya. Kalau tadi frekuensi adalah jumlah getaran, berarti N dong, per satuan waktu per T kecil. Nah, bagaimana itu persamaan gelombangnya? Panjang gelombang berarti ini lambda per T, atau sama dengan lambda kalikan dengan frekuensi. Kenapa? T itu nanti 1 per F, persamaan kita waktu SMP. Nah, V itu apa? Lambda itu apa? Kita pelajari. V itu adalah cepat rambat gelombang yang satuannya nanti meter per sekon. Sementara T besar itu adalah periode gelombang yang satuannya sekon. Sementara lambda itu adalah panjang gelombang yang satuannya meter. Sementara F itu adalah frekuensi gelombang yang satuannya hertz. Sementara T kecil itu adalah selang waktu yang dibutuhkan untuk merambat yang satuannya adalah sekon. Sementara N itu adalah panjang gelombang. Ingat ya, frekuensi itu adalah 1/T. Sementara frekuensi itu adalah jumlah getaran per satuan waktu, N per T. Ingat kata-kata Fanta, N per T. Sementara periode T besar ya, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 kali getaran, atau waktu yang dibutuhkan T kecil bagi N, atau ingat kata-kata tat. Nah, itu cara cepat menghafalnya. Kita lanjut ke contoh soal yuk untuk melengkapi. 2 buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Berarti puncak dengan puncak, bukan perut dengan perut. Perut itu di lembah, perut bisa dikatakan di bukit, perut bisa dikatakan di lembah. Sementara puncak-puncak ini letaknya di bukit, puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah A itu 0,2 Hz dan 200 cm, B 5 Hz dan 500 cm, C 5 Hz dan 250 cm per sekon, D 0,2 Hz dan 250 cm per sekon, E 2,5 Hz dan 250 cm per sekon. Toh soal, 2 buah gabus berada di puncak gelombang, berarti puncak dengan puncak. Selanjutnya coba kita buat, ini adalah gelombangnya. Gelombang ini tadi simpul, ini simpul, yang ini perut, ini perut kan? Yang ini simpul, perut, simpul. Simpul, perut, simpul, perut. Yang ini dikatakan dengan puncak. Ini. Nah, selanjutnya apalagi katanya? Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali. Berarti ini adalah jumlah gelombang. Jumlah gelombang kita simpulkan tadi sebagai N. N-nya ini sama dengan 20
gelombang. Berarti ini kalau kita buat 20 gelombang. Dan dalam waktu 4 detik. Berarti time-nya T sama dengan 4 sekon. Dari sini kita dapat frekuensi. Frekuensinya berarti frekuensi tadi Fanta ya, N per T. Berarti jumlah getaran per satuan waktu. Berarti N-nya berapa? N-nya 20 bagi 4, hasilnya 5. Yang satuannya adalah hertz. Lanjut. Jika jarak kedua gabus katanya 100 cm, ternyata jarak kedua gabus itu adalah 100 cm. Dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Lembah itu tadi letaknya di bawah, bukit tadi letaknya di atas. Coba kita buat 2 lembah dan 1 bukit. Berarti di puncak. Berarti ini 2 lembah, 1 lembah, 1 lembah, 1 bukit. Berarti letaknya di sini. Berarti ini gabus 1. Ini kita misalkan gabus yang kedua. Ini kita buat gabus yang pertama. Nah, di antaranya ada 2 lembah, pas 1 bukit. Selanjutnya dan 1, maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang. Frekuensi sudah kita dapat dong. Frekuensinya berapa? 5 Hz. Ya, 5 Hz. Berarti yang ditanya di soal frekuensi dan kecepatan. Kecepatan kita simbolkan sebagai apa? Kecepatan kita simbolkan sebagai V. Ya, kecepatan kita simbolkan sebagai V. Adalah berapa gelombang? Dari sini puncak ke puncak tadi 1, puncak 1, berarti puncaknya lagi berarti 2 ya, berarti 2 lambda, berarti 2 gelombang jaraknya itu adalah 100 cm, karena jarak dari sini ke sini tadi katanya dari sini ke sini itu adalah 100 cm. Nah, berarti ini 100 cm. Berarti 1 lambdanya sama dengan 100 bagi 2. Berarti hasilnya ini adalah 50 cm. Berarti 1 gelombangnya itu adalah 50 cm. Berarti yang di frekuensi kita sudah ada, berarti lambdanya sudah ada, berarti dapat dong kecepatan. Kecepatan sama dengan siapa yang bisa? Kecepatan sama dengan frekuensi kali panjang gelombang. Kenapa kita nggak pakai lambda per T? Lambda per T kita tidak pakai karena kita nanti mencari T besar ya periodenya. Yang ada diketahuinya aja sudah frekuensi sama lambda, kita pakai frekuensi sama lambda aja. Frekuensinya sama dengan 5, sementara lambdanya adalah 50. Berarti ini sebesar 5 kali 5 250. Ini tadi cm ya, berarti ini adalah cm per sekon, cm per sekon. Yeps, jawabannya adalah frekuensinya 5 Hz, sementara kecepatannya itu adalah 250 cm per sekon. Frekuensinya tadi 5 Hz, kecepatannya adalah 250 cm per sekon. Iya, jawabannya itu adalah yang C, karena C itu adalah cinta. Untuk memperdalam pemahamanmu tentang karakteristik gelombang, silahkan kerjakan kuis di bawah ya, atau bisa kita diskusi di kolom komentar ya. Silahkan di screenshot dan dijadikan PR. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita adik-adik. Saya ucapkan terima kasih.